Halo semua, perkenalkan, nama saya Stuga Putra Venus Girsang. Saya dari Prodi Satu Sistem Informasi. Nah, pada departemen ini, saya menjabat sebagai Ketua Departemen. Nah, untuk adik-adik yang bertanya, apa itu Departemen Hubungan dan Masyarakat? Baik, akan saya jelaskan sedikit. Nah, DHPM atau Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat adalah salah satu departemen di bawah naungan BEM yang bertugas untuk memimpin acara yang diadakan BEM, melakukan pengabdian kepada masyarakat sekitar, serta menangani hubungan luar kampus, membangun dan mempertahankan reputasi citra BEM sebagai komunitas yang baik dan bermanfaat, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Departemen Hubungan dan Masyarakat sering dikenal juga sebagai Departemen Humas. Nah, DHPM adalah departemen yang bertugas untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik, di mana hubungan yang lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap BEM ITDL. Dalam DHPM sendiri terdapat dua divisi, yaitu divisi sosial dan divisi bilateral. Adapun struktur organisasi DHPM itu terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, kepala divisi sosial, kepala divisi bilateral, dan anggota-anggotanya. Halo, perkenalkan nama saya Griselda dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2021. Di Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat, saya menjabat sebagai bendahara utama. Adapun tugas dari bendahara utama, yang pertama saya akan membuat dan mengelola anggaran. Ini bertujuan agar dana yang dialokasikan sesuai dengan program kerja yang direncanakan. Selanjutnya, saya akan membuat pencatatan keuangan. Nah, pencatatan ini termasuk pencatatan pemasukan dan juga pencatatan pengeluaran. Dan yang terakhir tentunya saya harus berkolaborasi dengan anggota departemen agar menyukseskan dari program kerja yang telah kami susun. Perkenalkan, nama saya Hani Yosepin. Saya dari Prodi Satu Informatika, Angkatan 21. Di sini saya memiliki jabatan sebagai Sekretaris Departemen DHPM, atau dikenal juga dengan Departemen Humas dan Pengabdian Masyarakat. Nah, untuk tugas saya sendiri itu ialah merumuskan kebijaksanaan umum dalam bidang kesekretariatan dan administrasi organisasi sebagai pusat komunikasi dan informasi. Saya juga bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat dan bertanggung jawab bagi pengadaan sarana serta prasarana kesekretariatan yang lainnya. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Rifki Haikal Heriansah dari Prodi S1 Informatika 2021. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Divisi Sosial Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat. Dalam Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat terdapat dua divisi, yaitu Divisi Sosial dan Divisi Bilateral. Divisi Sosial bertugas untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan tangan dari kita, khususnya di lingkungan kawasan Toba. Contoh bantuan yang dapat kita berikan adalah mengumpulkan sumbangsi terhadap korban bencana alam, ataupun membantu penyuluhan kebersihan di lingkungan sekitar. Jadi, buat adik-adik yang tertarik bergabung, yang memiliki jiwa sosial tinggi, dan juga suka menolong orang, ayo gabung dengan kita di divisi sosial. Halo semua, perkenalkan nama saya Kristy Salonika Panjaitan dari Prodi S1 Informatika 2021. Pada Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat, saya menjabat sebagai Ketua Divisi Bilateral. Divisi Bilateral sendiri merupakan divisi yang akan mencari sponsor apabila BEM ITDL akan melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya, Divisi Bilateral bekerja untuk menjalin relasi terhadap universitas-universitas lainnya. Contohnya, apabila universitas lain datang ke ITDL, maka divisi bilateral lah yang akan menyambutnya. Divisi bilateral akan menjadi jembatan komunikasi antara BEM ITDL dengan institusi lainnya. Adapun program kerja dari DHPM itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu program rutin dan program non-rutin. Program rutin sendiri biasanya dilakukan dengan jangka waktu setiap bulannya, sedangkan program non-rutin tidak memiliki skala waktu tetap dalam pelaksanaannya. Yang menjadi proker rutin atau program kerja rutin DHPM, yaitu mengadakan rapat rutin internal Departemen Humas. Program ini dilakukan secara rutin dengan jangka waktu sekali setiap bulannya. Tujuannya yaitu untuk mendiskusikan hal-hal terkait seluruh pengembangan kegiatan dan melakukan evaluasi terhadap sikap dan kinerja seluruh anggota Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat. Adapun proker non-rutin, yang pertama itu
mengumpulkan dana jika terjadi bencana alam di sekitar kampus ITDEL dan daerah sekitarnya. Program ini dilakukan kapan saja bagi daerah yang mengalami bencana di sekitar Toba atau Kabupaten Tobasa. Tujuannya itu untuk membantu masyarakat terkena bencana melalui dana sosial dan meningkatkan kepedulian kita terhadap orang sekitar. Program yang kedua yaitu membantu mencari sponsor dalam kegiatan besar yang akan dilakukan oleh BEM ITDEL. Program ini dilakukan pada tiap kegiatan besar yang dilakukan oleh BEM ITDEL. Tujuannya untuk membantu dana penyelenggaraan agar acara yang akan dilakukan oleh BEM ITDEL itu menjadi sukses. Nah, kemudian mengadakan peduli lingkungan sekitar kampus. Program ini dilakukan di daerah sekitar Toba. Tujuannya mengajak masyarakat untuk peduli dan berkontribusi dalam merawat lingkungan sekitar. Kemudian, mengadakan penyuluhan terkait kesadaran akan sampah ke sekolah-sekolah di Balige dan sekitarnya. Tujuannya untuk mengajak siswa untuk lebih peduli dan berkontribusi dalam merawat lingkungan sekitar, khususnya sekitar sekolah mereka. Kemudian mengadakan kerjasama dengan media massa. Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan pada saat kegiatan donor darah dilaksanakan oleh BEM ITDEL. Tujuannya untuk menjalin hubungan kerja sama masyarakat luas melalui media massa, sehingga masyarakat luas lebih mengenal ITDEL beserta BEM di ITDEL. Kemudian mengadakan kerjasama dengan pemerintah Tobasa. Program ini dilakukan sesuai dengan program yang disusun oleh pemerintah Toba. Tujuannya itu menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Tobasa agar terciptanya kepedulian mahasiswa terhadap kondisi wilayah Tobasa. Nah, yang menjadi persyaratan masuk ke Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat, yang pertama adalah IPK. Untuk mendaftar, adik-adik sekalian harus memiliki IPK minimal 2,75 atau lebih besar sama dengan 2,75. Memiliki poin perilaku minimal B. Jika IPK dan poin perilaku semester 2 belum keluar, maka yang digunakan adalah IPK dan poin perilaku pada semester 1. Dan catatan pelanggaran, diharapkan pendaftar tidak memiliki catatan pelanggaran dalam kasus sedang sampai berat. Nah, demikian pengenalan tentang Departemen Hubungan dan Pengabdian Masyarakat. Terima kasih.